Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Semoga baik dan sehat selalu. Jadi di sini gue Destia Rama mau memperkenalkan segmen baru, namanya Cerita Mahasiswa. Cerita mahasiswa itu kalau bisa dibilang akan menjadi tempat sampahnya para mahasiswa, khususnya mahasiswa keperawatan. Selain itu, harapannya cerita mahasiswa ini dapat menjadi tempat berbagi pengalaman dan semangat. Oke, tanpa berlama-lama lagi, karena sepertinya tamu kita pertama sudah tidak sabar ingin bercerita, langsung aja kita sapa. Halo, selamat malam. Malam guys. Ini gue harus ini dulu nggak sih? Introducing myself dulu nggak sih? Boleh sebutkan nama dan tanggal lahirnya. Hai, gue Luliana Aulia atau biasa disapa Luli. Sekarang gue mahasiswa yang lagi studi semester 5 atau tingkat 3 di S1 Keperawatan Stikes Mitra Keluarga. Alias gue angkatan pertama. Kita tuh angkatan pertama ya, Bram? Iya, benar. Status di mana lo? Status apa nih? Banyak nih status nih. Status apa dulu nih? Status sekarang. Status sekarang gue mahasiswa aktif. Oh, oke. Mahasiswa aktif. Oke. Mahasiswa banget dah tuh gue. Oke, kabarnya gimana nih hari ini kabarnya? Sungguh luar biasa. Deg-degan sih. Baik nggak? Baik, sehat kan? Alhamdulillah sedikit tremor. Soalnya nih kayak baru pertama kali gue open mic ini nih. Oke. Pertama kali open mic udah sering lo ya? Ya, gue mah ya gitu dah. Gimana perasaannya jadi perasaannya jadi tamu pertama di cerita mahasiswa ini? Asik. Gimana? Jujur ya, kalau lihat gue sekarang, gue udah keringet dingin, udah gagap banget ngomongnya, udah nggak tahu gue mau ngomong apa. Saking deg-degannya, kayak wow banget gitu. Gue jadi tamu gitu. Tapi ya Lul ya, lu mikir gak sih pas kan gue udah ngasih tahu temanya kan ke lu, judul temanya, terus ya teman-teman yang denger ini juga pasti udah tahu nih temanya apa karena di judulnya udah gue tulis. Kita sebut aja dah, temanya itu kan pionir, derita angkatan pertama kan. Wow banget judulnya. Terus ya. Pas pertama kali itu gue kasih tahu temanya dan gue nunjuk lu jadi tamunya, lu mikir apa lu? Perasaan lu gimana? Yang pertama kali gue pikir adalah buset, pas banget gitu, gue jadi manusia yang paling menderita gitu ya. Tepat sekali. Udah angkatan pertama gitu ya, kayak udah pas banget gitu judulnya buat gue gitu. Benar-benar. Udah merancang sedemikian rupa deh ini judul. By the way, untuk para listener, kita nggak ada skrip sama sekali. Gue nggak bisa tahu ini pertanyaan apaan aja yang bakal dia tanyain ke gue. Iyalah, soalnya emang niat gue juga bener banget nih. Tadi lo kan bilang ini judul lu banget, karena walaupun gue dulu pertama kali datang ke kampus itu kayak orang nggak tahu apa-apa, terus gue nggak deket sama lu, tapi gue bisa tahu lu tuh orang paling menderita di kelas itu lo. Iya, bener-bener kayaknya muka gue emang pias banget deh. Dilihat semua orang, lu menderita banget hidup lu gitu. Iya benar-benar, makanya jadi hari malam ini tuh gue tunjuk lu buat cerita seberapa menderitanya lu jadi angkatan pertama gitu ya. Sebelum masuk by the way, ini ada apa? Ini nggak ada peraturan khususnya gitu nggak untuk podcast ini? Misalnya kayak gue nggak boleh ngomong kasar, gue nggak boleh ngomong kata-kata anjay gitu tuh gitu atau apa gitu. Ya, ada lah pasti ya. Jadi kalau kata-kata yang tidak diperbolehkan, ya sesuai makhluk manusianya masing-masing aja. Kalau lu biasanya kata-kata yang nggak dibolehin tuh apa sih lu emang? Kayak tadi tuh yang bisa buat masuk penjara. Iya, itu salah satunya, ya kan? Ngeri juga kita ngomong tuh langsung masuk penjara, kan nggak lucu juga. Iya, makanya. Terus apa lagi? Emang lu mau ngomong apa sih? Kan nggak mungkin kan?
Emang lu mau ngomong apa di sini? Takut banget kayaknya. Ya takutnya kita kelepasan gitu. Takut kita kelepasan. Oke. Sebelum gue mau ngomongin nih sebelum masuk ke tema. Gue pengen tahu aja. Jadi gimana sih ceritanya bisa mau masuk kuliah di kampus kita ini jadi anak S1 keperawatan gitu? Gimana ceritanya? Lalu tepan dulu. Berarti itu peraturannya kan udah disebutin sama lu nih tadi kan? Iya. Nah, berarti itu aja tuh udah. peraturannya? Iya. Oke. Berarti kalau misalkan gue nanya balik ke lu boleh dong? Astagfirullahaladzim. Oke. Boleh dong, kan gak ada peraturannya. Mungkin bisa jadi gue beda pendapat, lu beda pendapat. Oke. Kan gak ada yang tahu ya, atau mungkin gue sama lu satu pendapat tapi si pendengar nih beda pendapat. Nah, kan bisa komen tuh. Iya. Ya, Boleh. Kan? Ini jadi kan gue kayak MC ya. Iya, makanya kan kenapa jadi lu yang mau nanya ke gue? Udah jawab dulu pertanyaan gue itu tadi satu. Ingat ini gak lu? Alasan gue mau masuk mitra stikers atau jadi anak perawat nih? Ya pokoknya gimana ceritanya bisa mau masuk ke kampus kita terus milih jadi anak S1 keperawatan. Kan sama aja. Mungkin gue milih beda mbak soalnya di gue. Oh beda. Oke, ya udah lanjut cerita dah. Jadi kenapa gue milih S1 keperawatan nih ya? Kenapa gue milih perawat gitu? Jadi tuh ceritanya gue tuh pengen banget bisa nolongin orang gitu, bisa nyembuhin orang. Sebenarnya gue pengen banget jadi dokter, pengen banget. Tapi ada alasan satu dan lain hal gitu. Iya. Sebutin aja kan ya. Mungkin masalah biaya juga sih. Lo tau sendiri kan kedokteran tuh mahal banget ya gak sih? Oh iya. Benar. Terus? Ya terus orang tua gue tuh kayak udah jangan masuk kedokteran mahal. Terus nanti ayah sama mama makan apa? Nasi sama garam gitu, nasi sama bon cabe gitu kan. Lebih lumayan. Nah akhirnya mama gue sama ayah gue tuh nyaranin kalau misalkan kenapa nggak masuk perawat aja, kan lebih multi talenta. Oh langsung dong gue kayak oh iya bener juga, kenapa gue nggak masuk perawat gitu. Sebenarnya gue nggak tahu tuh perawat tuh, yang gue tahu cuma ngitung infus, terus masang infus, terus habis itu apalagi ya benerin ini bed gitu kan, iya nggak sih yang ada di bayangan tuh kayak gimana mbak? Enak. Dulu masuk perawat tuh. Di bayangan gue perawat enak banget gak sih kerjanya? Cuma dateng, infus, terus nanyain kabar, terus pergi, terus datang ngasih makan. Gue mikir enak juga sih sebenarnya jadi perawat dulu pas belum masuk. Ya pas belum masuk tuh ya, soalnya gue nggak sempat searching yang perawat tuh apa sih gitu, gue nggak searching kayak gitu tuh. Iya sama. Nah itu tuh waktu itu masih semester 5 tuh mau deket senam PTN gitu kan. Gue nanya-nanya dulu tapi sama keluarga gue cocoknya apa sih buat gue, karena kan emang biasanya gue kan anak tunggal juga. Terus biasa gue minta pendapat dulu nih sama orang tua gue, cocoknya untuk gue apa gitu, karena mereka tahu banget gue tuh orangnya kayak gimana gitu kan. Gak mungkin gue jadi dokter yang sembrono gitu. Iya ya nggak lu banget lah ya. Iya bukan gue banget gitu. Terus akhirnya pilihlah perawat. Terus diam-diam gue itu daftar di hampir di semua Jawa Tengah dan Jawa Barat, Poltekkes semuanya. Dan gue tuh diam-diam, gue nggak ngomong. Sampai akhirnya gue keterima di salah satu si Poltekkes ini. Terus? Dan gue ngomong dong sama keluarga gue, mama, ayah, aku keterima nih gitu. Gue kayak dengan bangganya gue masuk negeri dong. Ya nggak sih, lo bangga banget gak sih kalau masuk negeri? Bener-bener gitu? Iya. Terus? Kan anak SMA gitu kan bangga banget deh pokoknya, woi gue alamatnya negeri nih gitu. Ternyata nggak boleh gue. Nggak boleh. Terus gue kayak ya ampun gimana dong, aduh pengen banget nih masuk negeri. Kan gue niatnya masuk negeri biar gak ngebebanin orang tua banget gitu kan. Gue udah sempet nanya-nanya juga sama kating-kating gue yang di
Poltekkes itu gitu. Terus ternyata gue nggak jadi, kayak ya Allah los banget hati gue gitu kan. Gue nggak, terus akhirnya gue persiapan tuh SBM, terus habis itu sembari belajar UN tuh, udah UN, terus perpisahan dong. Iya. Perpisahan, terus tiba-tiba gue dikabarin nih, mama gue sakit, terus akhirnya dirawat di rumah sakit Mitra Keluarga Bekasi Timur. Promosi dong nih gue jadinya. Bagus ya, bagus. Terus habis itu ternyata ayah gue ngelihat di sebelah gedung rumah sakit itu ada sekolah tinggi kesehatan, dan akhirnya ayah gue tanya-tanya soal admitnya, pembiayaannya, tata cara daftarnya dan lain sebagainya. Itu ayah gue nanya. Terus sampai pas gue pulang dari perpisahan itu, mama gue tuh ngasih tahu, adek kamu mending sekolahnya di sini aja gitu kan, kalau misalkan jauh ayah sama mama nggak bisa mantau kamu nih, bisa jadi gue jauh berandalan gitu ya kan, gak ada yang tahu ke depannya, takut salah pergaulan lah. Padahal deket juga bisa ya. Terus akhirnya ya udah tuh, saking anak rumahannya banget, soalnya gue dari TK, SD, SMP, SMA itu gue di dalam perumahan, dan gue nggak tahu jalanan luar guys. Terus bener-bener gue nggak tahu perumahan di luar perumahan gue tuh gue nggak tahu, sumpah. Gue tuh dari rumah itu ke stasiun Tambun, terus habis itu gue turun di stasiun Bekasi Timur, habis itu gue naik Gojek. Lu bayangin, saking nggak taunya gue naik Gojek gue sebut merek deh. Iya. Ya oh iya, lupa. Nggak apa-apa sebut merek, kita di sini semuanya boleh. Oh iya, siapa kali Gojek mau ini ya, iya, sponsor, danain gitu, sponsor, bisa. Ya terus akhirnya setiap hari Rabu kan ya kita ada tes, jadi tuh masuk Stikes kan 3 kali tes, tes tulis CBT, terus tes kesehatan sama tes wawancara. Akhirnya ya udah deh tuh tes tulis tuh, tes CBT. Gue ketemu sama 2 orang cewek, dia tuh humble banget gitu loh, dan dua-duanya tuh keterima. Kita tuh kan dikabarin tuh seminggu kemudian kalau misalnya kita lanjut ke tes sebelumnya, tapi kita harus lunasin pembayaran dulu kan. Lu ikut gelombang pertama? Apa? Lu ikut gelombang pertama? Gue ikut gelombang kayaknya kalau nggak salah gue keempat ke 5 deh, bulan Desember. Gue inget banget itu bulan Desember guys. Makanya gue bingung, gue kira lu ikut gelombang pertama, soalnya gue gelombang pertama banget nih. Buset. Gak ada tujuan lain. Terus habis itu yaudah tuh ketemu, ternyata pas habis di SMS itu hari Rabunya suruh datang lagi kan, suruh tes apa tuh namanya, kesehatan sama wawancara. Ternyata gue lolos, dan 2 teman ini gue ini lolos juga. Jadi gue kayak alhamdulillah gue punya teman gitu, walaupun kita beda jurusan gitu. Terus udah sih gitu sih. Sebenarnya gue nggak sepenuh hati untuk masuk, kalau boleh jujur ya, nggak sepenuh hati gue masuk mitra sih, Stikes. Gue masih pengen, ada rasa pengen di negeri, apalagi dulu gue pengen banget kuliah di luar negeri, gue pengen banget. Cuma ya begitulah, karena kan nggak boleh anak tunggal, katanya nggak boleh jauh-jauh begitu. Masih ada. Kalau lu gimana Mbak? Masih ada kok kesempatan lo. Kalau gue mah udah nggak ada pilihan lain, udah titik, mitra keluarga selesai gitu. Iya, gue juga kayak gitu kok, tenang aja Mbak, lu nggak sendiri, gue juga gitu. Oh iya, pas sebelum lu masuk nih, lu tahu nggak sih, lu tuh masuk jadi angkatan pertama dan belum ada lulusannya sama sekali, lu tahu nggak? Oh, kalau itu gue tahu banget. Terus gue tuh mikir, aduh, ini gue kagak ada kakak tingkatnya. Terus gue nanya materi-materinya gimana nih, bingung gue. Oh berarti soalnya kan D3 sama S1 beda tuh. Iya, berarti gue yang ngomong soalnya waktu itu, kamu tuh jadi angkatan pertama. Oh wadaw juga gue ya, wadaw. Berarti lu udah punya ekspektasi dong bakal kayak gimana. Apa lu punya pengalaman gak jadi angkatan pertama di SMP, SMA gitu? Enggak sih, enggak punya. Biasanya gue kalau sekolah nih, zaman gue sekolah itu gue selalu nanya ke kakak tingkat, kalau misalnya gue nggak ngerti gitu, Kak
ngerti nggak ini, boleh minta ajarin nggak, gue selalu nanya gitu. Cuma gue langsung mikir, ini gue mau nanya ke siapa ya, pasti Nanya. beda banget pembelajaran D3 sama S1. Nanya ke gue, Lul. Jadi gue cuma baca aja lah. Nanya ke gue, Lul. Oh iya. Emang lu angkatan pertama juga, Mbak? Di itu? Enggak, maksudnya Sekolah dulu. iya, gue SMA-nya angkatan pertama. Wadaw. Udah pengalaman berarti lu, Mbak. Ya udah tau lah, jadi nggak kaget-kaget banget ya. Terus pas masuk nih Lul, pas masuk bukan pertama kali ya, maksudnya ngelihat suasana lu jadi angkatan pertama di kelas, terus cuma berberapa sih kita masuk tuh? 40 46 mungkin. ya. 46. Ingat banget. 46 itu gimana kesannya? Gue kayak orang bego anjir. Tuh kan. Tuh kan. Tuh kan, aduh maaf guys, gak bisa ngerem nih kita. Jadi kayak gitu ya, maksudnya kalau gue sih pas masuk ya, karena gue pas pertama kali masuk tuh insecure banget ya, karena pertama perbedaan umur yang sangat lumayan jauh dengan kamu, Luli, asik. Anjay, aduh kan ketemu lagi. Terus habis itu jadi insecure parah tuh pas ngelihat 46 mahasiswa-mahasiswi, kayak ya ampun. Jadi gue cuma ngudek-ngudek di 46 orang ini doang nih, nggak ada kakak tingkat yang bisa ditanya. Jadi gue harus nanya mereka nih, yakin nih gue gitu loh. Ngerti gak? Oh iya, gue sih lebih ke insecure yang anak-anak SMK keperawatan, Oh, mereka kayak iya. udah punya basicnya gak sih? Iya bener-bener. Lu bakalan parah sih, gue mikirnya, aduh gue nggak punya basic nih, gue Sama, anak IPA, sama. tapi gue nggak mendalami biologi gitu. Ya gue jauh banget loh. Gue jauh banget, udah sekolah gue pas SMK 4 tahun. Nggak penting banget jadinya tuh sekolah gue. Iya bener ya lu ya ampun. Jadi pas pas udah ngerasain tuh sebenarnya di momen apa sih yang lu kerasa banget nggak enaknya jadi angkatan pertama? Kayak misalnya ada event apa gitu, lu kerasa banget kalau lu tuh cuma segitu, nggak ada kakak tingkat, nggak ada adik tingkat, sendirian. Sebenarnya yang ngerasa banget sih, bener-bener kerasa dan kelihatan itu pas di Senatalis tahun kemarin. Oh, ya iya. nggak sih? Lu ngerasa nggak sih? Orangnya cuma iya. itu lagi, terus yang lomba itu lagi, supporternya itu lagi. Ya nggak sih? Jadi kita ya mungkin kalau misalnya mohon maaf ya kalau misalnya ada dosen yang denger, maksudnya bukan mau ngomongin dosen nih, cuma maksudnya mungkin dosen mikirnya kita belum terlalu banyak kontribusi. Cuma gue sendiri nih ya, kayak apa sih, lari sana lari sini karena bingung kita mau ikut lomba ini, habis ikut lomba ini harus dukung ini, habis dukung ini kita harus jadi yel-yel segala macam. Jadi serba kita semua gitu kan, karena kita cuma sendirian. Iya bener. Jadi bingung. Bener. Gue serasa sependapat sama lu, bener-bener. Kita tuh habis tenaga bukan cuma buat di lomba, tapi jadi supporter. Bingung kita tuh mau kemana, karena bener-bener semua acara kayak dijadiin dalam satu waktu gitu, ya nggak sih? Belum lagi yang ada event jualan kita, ya kan, bingung dah tuh. Gue disuruh jualan juga, tapi gue disuruh kesini, gue disuruh masak juga, tapi gue disuruh ribet dah pokoknya. Gue bingung. Waktu itu juga kita bentrok juga kan ya sama seminarnya D3 keperawatan. Iya. Ada yang jadi panitia kan, ngurus sana, ngurus sini, belum lagi jadi supporter, apalagi yang barengan sama jadi peserta. Wah, bingung tuh. Iya benar-benar. Jadi nggak ada wujudnya gitu kan. Kalau prodi atau jurusan yang lain kan, misalnya ada yang lagi lomba tenis meja, itu tuh ada supporternya. Kalau kita tuh pasti habis karena yang lain lagi lomba yang lain gitu kan. Iya, yang supporter yang mencar, yang jadi peserta bingung, Iya. jadi panitia tambah bingung lagi. Iya benar-benar. Jadi benar-benar kerasa banget pas event-event kayak gitu ya Lul ya. Iya, kerasa banget sih pas event-event. Terus juga mungkin untuk angkatan yang bareng sama kita nih jurusan lain, tapi kita bareng masuknya, kayak misalnya anak D3 yang seangkatan sama kita, anak S1 Gizi yang seangkatan sama kita tuh
mungkin nggak ngerasain ini juga lo, buat yel-yel sendiri. Iya benar, kita benar-benar pas hari H nggak sih itu si Iya. Anis yang buat yel-yel udah mana panjang banget ya kan. Nggak hafal gue sampai sekarang. Hafalinnya, aduh gimana ini gue nggak ngerti lagi ini nadanya kayak gimana. Karena kita nggak punya yel-yel. Kalau yang lain udah pernah dibuatin sama kakak tingkatnya, ya kan ya? Iya benar. Apa namanya? Sebenarnya kan jurusan lain tuh nggak mungkin ya. Karena gue yang terlalu insecure saat itu pas event, jadi gue mikirnya yang lain tuh ngeliatin kita kayak, iya apaan sih, kayak gitu loh. Padahal apaan sih gak jelas banget gitu, iya nggak sih? Apa sih ini prodi aneh banget gitu, iya gak sih? Gue mikirnya gitu. Karena kita emang udah insecure dari pertama kali kita masuk cuma 40 orang, yang lain rame-rame. Padahal belum tentu kan mereka mikir kayak gitu ya. Padahal mungkin aja mereka nggak mikirin sama sekali. Ya tapi ingat gak sih waktu event-event yang di Senatasi juga, terus kita ada yel-yel gitu, terus akhirnya kita di support juga sama S1 Gizi. Makasih banget, mungkin ada anak S1 Gizi yang denger. Ingat gak sih lo? Ingat. Terus kita gitu, mereka ikut gitu. Iya. banget sih itu, gue ngerasa wah ternyata ada prodi lain juga nih yang care sama prodi gue gitu. Benar-benar. Jadi kalau gue sih sampai sekarang masih yang keinget terus tuh sama S1 Gizi, karena kalau misalnya kita kan ikut lomba, kalau kita nggak menang, yang gue harapin adalah S1 Gizi kayak yang menang, karena masih keinget aja gitu. Ya karena apa ya, kita udah sesenang itu disupport sama prodi lain dan bener-bener positif banget gitu. Jadi pede ya. Walaupun tepokan doang gitu ya kan, ya nggak sih, tepokan doang itu membuat kita yang benar-benar semangat banget gitu. Jadi pede gitu kan, kayak yel-yelnya jadi pede. Benar-benar. Kalau misalnya event kan biasanya tekanannya juga gede tuh. Selain dari event yang bikin lu tertekan jadi angkatan pertama tuh apa? Apanya? Nilai kah atau apa? Oh yes. Ini juga nih kebetulan yang sangat tidak terduga ya lu. Lu juga kan ini ya, pionir dari anak beasiswa dari S1 keperawatan kan ya, Lul ya? Aduh ya ampun, itu derita banget itu dulu. Gue gak kenal siapapun ya kan, dari prodi lain. Gue baru kenal sama prodi gue sendiri yang gue juga belum kenal banget gitu. Sifat mereka tuh kayak gimana, cara ngedeketinnya gimana untuk jadi teman itu susah sih. Terus tiba-tiba gue jadi anak beasiswa dan gue sendiri, gue kira ada orang lain, ada mahasiswa lain di prodi gue sendiri yang ngambil beasiswa, ternyata nggak ada, gue sendiri. Kalau itu dari prodi lain, lu ngerasa tekanan nggak pas lu jadi anak beasiswa itu? Ngerasa sih insecure banget. Soalnya waktu gue masuk kuliah, lu ngerasa nggak sih? Jujur ya, karena gue nggak pernah nanya-nanya sama Kating cara belajarnya kayak gimana, terus juga selama kuliah itu kayak gimana dosennya, terus sifat-sifat dosennya gue nggak tahu karena gue udah biasa apa ya, di SMA tuh dicekokin banget gitu lah. Gimana sih SMA negeri gitu kan. Terus ya udah, gue bukan ngejelekin SMA negeri nih, tapi gue merasa kalau gue dicekokin gitu. Jadi lebih mudahnya gitu. Terus ini gue nggak tahu sifat dosen gue gimana gitu kan, pembelajarannya gimana. Jadi masih kaget banget, dan lebih kagetnya gue nggak ada temen di maksudnya teman beasiswa di prodi gue sendiri. Jadi gue harus nyari tahu ke siapa nih. Ya udah, akhirnya gue nanya-nanya tuh ke admin, ibu kira-kira saya barengannya sama siapa ya gitu, karena kan saya sendiri untuk ngurus-ngurusnya. Oh kamu bareng aja sama prodi lain. Terus gue ngubek-ngubek temen gue yang satu sekolah dulu di SMA, nanya ke mereka, kira-kira ada nggak sih anak prodi lo yang dapat beasiswa? Oh ada nih, gue kasih ya nomornya. Alhamdulillahnya di situ gue masih punya jejaring lah ibaratnya. Kalau dari gitu. Terus apa? Enggak, udah terus. Yang lebih insecure-nya lagi nih, pas tahu IP-nya, gue paling jelek menurut gue ya. Gue paling jelek, gue paling rendah, gue makin insecure. Teman-teman gue kayak, ih gila, prodi lain ada otaknya, gue nggak ada gitu. Gue langsung kayak gitu. Iya benar. Gue yang susah mata kuliahnya, apa gue yang goblok ya? Gue langsung mikir kayak gitu, serius deh. Iya benar. Langsung malu.
Jangankan sama prodi lain ya, kalau sama teman kelas sendiri juga pasti ada tekanannya sendiri ya, jadi anak beasiswa sendirian. Iya betul. Misalkan nih, lo ranking 1 nih mbak, lo bukan beasiswa dan gue tengah-tengah gitu. Terus gue kayak, aduh Mbak Rama aja bisa, masa gue nggak bisa sih ya? Ini gue yang goblok apa mata kuliahnya yang susah sih? Gue mikir kayak gitu, serius deh. Gue insecure itu. Karena kan tapi jujur ya Lul ya, pas pertama kali kan lu masuk beasiswa tuh bener-bener dari pertama kali masuk banget kan. Itu awalnya gue nggak tahu kan kalau ada anak beasiswa, cuma terus tersebar gitu aja. Luliana, Aulia, gue ingat banget tuh anak beasiswa. Gue langsung mikir, ampun, berarti nih bocah pinter banget. Terus gue mikir, aduh, gue iya, gue mikir gitu tahu. Terus gue mikir, gue nggak mau deket-deket sama dia, antar gue kelihatan banget on-nya. Jujur gue malah insecure sama orang-orang yang menurut gue open minded kayak lu, atau mungkin kayak Firna, Ainun, yang dia terbuka gitu, yang kayak Grab, yang kayak Gaby. Ya gue emang satu sekolah juga sih sama Gaby, jadi tahu betul Gaby itu orangnya kayak gimana. Yang bener-bener dia tuh mainannya tuh luas gitu loh, buku pegangannya juga tebel-tebel gitu. Gue kayak, aduh gue anak beasiswa sendiri, aduh gue bego banget ya, masa mereka bisa gue enggak gitu. Tapi gue masih ada rasa bingung, gue metode belajar gue harus kayak gimana yang bisa bener-bener. Jujur sih gue dulu pemuja podium dulu, sekarang sih udah enggak. Jadi gue kayak, aduh minder banget nih gue, masa mereka bisa podium gue enggak gitu, apalagi kan gue beasiswa. Terus teman-teman beasiswa gue dari prodi lain tuh yang bener-bener mereka tuh podium semua gitu. Terus gue kayak, aduh malu banget. Mana waktu ngurusnya juga disuruh sebutin kan IP-nya, aduh gue malu, gue paling rendah, minder banget, serius deh. Itu masa-masa kelam gue sih. Ya itu termasuk termasuk dari dampak kita nggak punya kakak tingkat nggak sih? Jadi bingung gitu loh. Iya benar. Jadi jadi kalaupun kita bingung, kalaupun kita lagi kayak minder gitu, kakak tingkat tuh nggak ada yang udah sih tenang, nggak apa-apa kan, seenggaknya gitu ya. Kalau ada kakak tingkat kan mikir nggak apa-apa, emang kita mah mata kuliahnya susah, mungkin kakak tingkat bakal ngomong kayak gitu. Karena ini kita bener-bener nggak ada kakak tingkat, jadi kita mikir sendiri, kenapa sih, kok bisa, kok iya gue gini gitu kan ya. Iya, apalagi waktu dengar teman-teman IPK prodi lain paling tinggi berapa nih? Dipajang kan, inget kan? Iya. Pas lihat nilainya, wow, 3,5, wow, 3,6. 3,8 tuh ya, ada farmasi kayaknya. Iya benar-benar. Terus gue ngeliat prodi gue, ya Allah cuma 3,25 paling tinggi. Astagfirullah. Ini kelas gue yang blow on, apa mata kuliahnya susah sih gue bingung. Benar-benar. Terus ada yang salah dari metode pembelajaran mahasiswanya atau emang mata kuliah yang susah, gue nggak tahu. Tapi di situ gue ngerasa banget, gue bingung banget. Entah gue mau mesti metode belajar kayak gimana lagi sih yang harus gue lakuin gitu supaya gue bisa dapat nilai gede. Gue mikirnya gue nilai gede, bukan paham. Iya dulu. Benar-benar dulu gue juga mikir gitu, karena nggak tahu kenapa kayak ngerasa semua mata tuh tertuju sama S1 keperawatan gitu loh, karena kita bener-bener pertama banget. Iya. Bahkan orang yang gak kenal aja, bukan orang gak kenal sih, maksudnya dosen yang emang bukan ngajar kita, tapi tuh kalau misalnya ada anak S1 keperawatan jalan gitu lewat, tuh kayaknya kita jadi center banget gitu loh, Lul. Iya, kayak awas anak bego mau lewat, kayak gitu. Gue mikirnya tuh kayak gitu. Iya dulu gitu, bener-bener. Terus gue tuh kayak, lu ngerasa gak sih gengsi banget gitu sama prodi lain? Iya. Aduh nilainya gue paling kecil. Jadi gue juga sama teman-teman gue sendiri sih, jujur gue gengsi banget nilai gue rendah, apalagi gue beasiswa. Lu ngerasa gitu gak sih? Iya dulu sih gitu. Apalagi kalau gue ada, mungkin kalian yang apa? Apalagi kalau gue ada tekanan dari umur ya, maksudnya ampun deh, dia lebih muda dari gue, tolong deh Setia Rama, kenapa lu bego banget, gue gitu sumpah dulu. Iya benar gue gitu.
masa blow on banget sih lo kayak gitu. Gue mikirnya sih kayak gitu. Mungkin kalian yang lagi denger ngerasain hal yang sama juga nggak sih waktu mungkin yang angkatan kita denger lah ya, waktu kita masih pertama-tama banget gitu, atau mungkin ada yang beda gitu. Coba komen deh bawah. Atau mungkin ada yang nggak peduli sebenarnya lo dulu. Iya, mungkin bisa jadi Kitanya aja yang terlalu lebay kayaknya ya lalu ya. Iya, terlalu drama banget hidup kita. Tapi emang itu kenyataannya sih yang gue rasain dulu ya. Iya, gue juga ngerasain itu sih, ngerasain parah. Terus kan udah sebenarnya sih nggak, kalau diceritain tuh kalau kalian nggak ngerasain yang sama atau lagi di suatu momen yang sama kita tuh nggak terlalu menderita ya kalau diceritain doang ya Lul. Cuma pas keadaan nyatanya tuh emang menderita banget, tekanan sana sini. Terus selalu ada kata kalian kan angkatan pertama gitu kan. Iya. Nah, atau enggak masa kalian salah sama prodi lain. Iya. Itu di situ kita benar-benar ngerasa minder banget. Emang kita separah itu ya sampai kita suka banget dibandingin. Jujur sih, kalau gue pribadi bukan orang yang suka dibandingin satu sama lain, karena gue ngerasa iya ini yang gue bisa, gue akan berusaha. Tapi kalau misal pun hasilnya kayak gini, walaupun sudah jelek, seenggaknya hargain proses gue. Iya, kadang iya sih, kadang nggak cuma di kampus aja sih, kadang orang tua juga gitu kan, misalnya kok nilai ini jelek gini, ya tanpa, kalau gue ya mikirnya pas saat itu gue digituin, tanpa lo ngomong gue harus lebih baik, gue juga maunya lebih baik gitu, cuma gue udah kecewa sama diri gue, nggak usah nambah-nambahin juga gitu loh. Iya, benar, please banget, biar siapapun yang mungkin mendengarkan ini, maaf ya ibu dosen, bukan maksud kita untuk ngomongin ibu-ibu dosen, tapi memang kenyataannya. Iya, cuma itu kan dulu ya, maksudnya emang itu perasaan kita saat itu gitu. Cuma kalau kalau yang dari sekarang, kita kan udah bisa dengan bebas ngomongin masa lalu yang emang sebenarnya buruk ya kalau menurut gue. Berarti kan kita udah yang ya udahlah, masa lalu gitu. Jadi bukan yang kita dendam, enggak sih. Enggak ada rasa dendam kok kita sama siapapun. Iya, kita mah justru menurut gue pembelajaran sih. Karena mungkin gue mikir umur gue makin tua, pola pikir gue juga makin beda, kayak oh iya ya ternyata gue separah itu sih dulu. Iya, selebay itu gitu ya. Iya, padahal kalau di jalan biasa aja. Gaya banget deh gue ya. Tapi emang bener sih, kalau lagi nggak di situasi yang kayak gitu, kita mikir apaan sih kok kita kayak gitu. Tapi pas kita saat lagi rendah-rendahnya, orang mau ngomong apa juga bodo amat. Iya, benar. Pokoknya kita paling bener kalau lagi kayak gitu tuh. Iya, gue akan jerah sih kalau misalkan tingkah gue buat jadi bumerang gue sendiri. Gue akan jerah banget. Iya, bener-bener. Ini kan kita tuh berapa lama sih jadi cuma 46 orang itu? Maksudnya kita cuma satu-satunya dari S1 keperawatan tuh berapa lama sih? Setahun ada nggak? Nggak ada ya? Ada ya? 46 ke 40 ya? Ya pokoknya kita ada S1 keperawatan tingkat 1 angkatan pertama. Itu berapa lama sih cuma ada kita? Itu cuma 3 bulan terakhir itu gue gak mau sebut nama, pokoknya salah satu di antara kita yang sudah pergi angkat kaki itu 3 bulan sih. Gue inget banget UTS dia gak ikut UTS. Bukan itu maksud gue. Apa? Salahkan gue nangkepnya. maksud gue tuh kita bener-bener S1 keperawatan cuma angkatan pertama tuh sampai kapan? Setahun kah sebelum ada tingkat? Gimana? Gak ngerti gue. Jadi gini, kan kita kan angkatan pertama nih, mau 40 kayak mau 46 kayak seterah, pokoknya angkatan pertama. Itu tuh berapa lama sih rentang kita jadi angkatan pertama bener-bener nggak ada adik kelas, nggak ada adik kelas deh pokoknya. Berapa lama sampai adik kelas tuh muncul? Setahun ya? Iya, setahun. Nah pas sebelum adik kelas muncul, adik tingkat muncul,
Lu pengen gak sih punya adik tingkat? Sejujurnya ya, gue nggak pengen punya adik tingkat kalau boleh milih. Pengen punya kakak tingkat. Kenapa? Maksud gue biar gue bisa ada cerminan diri gue sendiri. Oh, kakak tingkat gue nih belajarnya kayak gini, dengan segitu, dengan kayak gitu nilai dia segini gitu. Karena menurut gue dulu nilai itu jadi acuan. Tapi kadang sampai sekarang sih gue nilai jadi acuan untuk nilai dia pintar atau enggak sih, gue masih tetap acuan nilai sih. Oh iya. Terus sama ini sih, kalau gue iya nilai iya. Emang sih kalau gue juga mikirnya utama nilai. Cuma terus sama sikap dia sama nilainya dia itu, ngerti gak? Jadi nilai dia segini, terus sikap cara dia menyikapi nilainya itu. Paham gak maksud gue? Iya. Benar. Paham. Kan ada ya yang emang nilainya gede, tapi dia menyikapi nilainya tuh kok kayak bukan dia yang dapat nilainya gitu, ngerti gak? Iya, ngerti. Bukan dari pengetahuan doang ya, bukan dari pengetahuan doang, cuma dari sikap juga kan beda ya. Kalau emang nilainya tinggi, sikapnya baik, gue seneng. Iya, benar. Jadi ada yang bisa ngajarin kita gitu. Kalau misalkan kita nggak ngerti, gue sih mikirnya gitu. Terus kan kalau lu bilang nggak mau punya adik tingkat ya, emang kenapa? Karena nggak mau ditanya-tanya. Ya jujur sih, kalau misalkan gue punya adik tingkat jadi lebih minder kalau mereka lebih tinggi nilainya, lebih wow gitu deh, kayak lebih minder. Iya apa sih, dulu kan gue pernah sama kayak dia, kok dia lebih tinggi nilainya, itu yang gue pikirin sih. Masa gue nggak bisa sih, tapi apa sih yang salah dari diri gue sendiri gitu, kenapa dia bisa nilainya segitu gitu ya kan. Tapi ya Lul ya, gue bertanya-tanya dari diri gue sendiri. Gue kasih tahu nih ya Lul ya, ya. Dari pengalaman gue jadi angkatan pertama, emang angkatan pertama tuh nilainya nggak pernah bagus Lul. Oh iya. Iya. Guru. Iya. Gue ingat. Ya, untuk tingkat 1, sekarang tingkat 2 lagi dengerin ini. Sorry banget, tapi serius gue ngerasain itu banget. Gue minder parah dengan nilai lo yang wow banget itu. Karena nilai gue yang biasa aja gitu. Apalagi gue beasiswa jujur sekali saya sangat minder sis. Iya benar-benar. Cuma katanya kita tuh kalau angkatan pertama pasti bakalnya mentalnya itu loh yang beda katanya. Iya sih, gue rasa banget sih. Cuma emang tetap minder sih gue. Tapi gimana? Iya bener, tetap minder kayak aduh otak dia lebih berisi dari gue pas-pasan banget otaknya gitu. Terus ya gue tetap mensyukuri sih gue dapat IPK yang menurut gue lumayan gitu. Gue tetap mensyukuri, cuma tetap aja ada rasa minder gue. Sebenarnya insecurity is your problem gitu. Tadi gue sempat baca artikel gitu, ada kata itu. Ya gimana ya, namanya minder susah juga gitu. Pokoknya gimana ya, ada kurangnya terus gitu kan. Iya betul. Pengennya lebih terus. Bener-bener. Apalagi tuh gimana ya? Kadang-kadang mungkin kalau gua selalu hilang insecure tuh kalau misalnya ada adik tingkat yang emang walaupun dia sadar sih sebenarnya kayaknya kalau misalnya nilai dia tuh lebih gede dari gua, cuma dia tuh selalu aja memberikan sikap kalau gua tuh lebih tahu banyak daripada dia, ngerti gak? Iya bener-bener. Gue seneng banget sama kita lebih paham iya, gitu. Tapi gue seneng. Enggak juga sih. Tapi gue seneng maksudnya dari sikapnya itu gue mikir, oh pantas berarti dia emang nilainya gede karena gue udah lihat dari sikapnya juga udah yang bagus sih kalau menurut gue. Gue seneng sih pas kalau kayak gitu. Gue yakin sih dia tahu nilai gue nggak lebih gede dari dia, tapi dia selalu berusaha kalau di depan gue ya. Bukan di depan gue sih, kalau misalnya nanya ke gue gitu. Terus dia tuh selalu yang kayak kalau gue ngomong dia mendapatkan ilmu, padahal nggak tahu sih dia mendapatkan ilmu atau enggak. Iya benar. Ya setuju sih kalau itu benar. Kayak yang bener kak, yang bener, padahal nggak tahu dah dia sebenarnya udah tahu apa belum ya. Iya betul. Kayak mereka mendapatkan sesuatu yang baru dari kita gitu. Kayak sebenarnya jadi angkatan kedua juga nggak enak-enak banget sih Lul ya. Nggak sih Lul? Kalau gue sih ngebayangin diri gue jadi angkatan kedua, aduh makin juga nggak enak sih.
Iya benar-benar makin gak enak juga sih. Mm-mm. Tetap sih menurut gue angkatan pertama juga nggak enak. Nggak enak banget kan, gak ada kakak tingkat. Kalau mungkin kalau angkatan kedua, buat teman-teman yang angkatan kedua ngerasain punya kakak tingkat enak gitu, bisa nanya-nanya, kak buku ini untuk mata kuliah ini bagusnya apa ya, seenggaknya masih bisa nanya referensi gitu. Gue waktu kita angkatan pertama bingung parah ya nggak sih? Iya, Jadi semua buku itu kita beli tuh, gila kayak dibaca aja. nggak Sebenarnya penting, nggak penting juga kita beli ya. Iya, yang penting berhubungan lah sama mata kuliah ini. Padahal mah belum tentu itu berhubungan, kita beli juga. Iya. Terus kalau misalnya ada tugas ya, itu tuh sumpah ya, ibu dosen mohon maaf kalau denger, cuma saat itu nih Bu, saya memiliki pikiran, kok enak banget ngomongnya. Saat itu ibu ngomong, ya udah minta aja sama kakak tingkat prodi D3 gitu kan, tugas itu loh KDK. Iya, paham gue. Itu gue sampai mikir, ih enak banget ngomongnya, maksudnya kita struggle juga kan di cara mintanya, terus PDKT-nya dulu. Iya bener-bener sampai bingung, aduh gue mau nanya ke siapa ya, gue nggak ada yang kenal aja kating-kating. Iya, kalaupun ada yang kenal juga gue nggak terlalu deket. Gue mintanya gimana ya, kalau dia ada, kalau enggak gue nanya siapa ya nggak sih, lu nyari-nyari gitu nggak sih, mikir gitu nggak sih? Iya, gue sampai mikir udahlah gue buat sendiri aja, gue sampai mikir gitu. Iya benar. Iya benar. Udah gitu, maksudnya ketika kita udah minjam dan segala macam kan kita kira sama ya Lul ya, kita kira tuh sama ininya, maksudnya tugasnya tuh sama, makanya kita cuma rubah ya detail-detailnya kayak umur segala macam, nama. Cuma ternyata pas dipresentasiin beda ya Lul. Beda banget gitu, jadi rada kaget aja, kok beda banget sih. Terus gue langsung mikir, oh berarti yang diambil bukan ini nih. Tapi gue mikir lagi, terus apa dong yang diambil? Iya. juga. Iya, terus ada nggak sih sesuatu yang lu iniin, yang lu iriin dari adik kelas dapet kita nggak dapet, apa? Lu ada nggak? Kalau gue ada, lu ada nggak? Coba lu dulu. Yang kita dapat adik tingkat gak ada. Bukan, yang adik kelas dapet kita nggak dapet. No, apa ya? Gue belum kepikiran sih. Apa ya? Gue dulu coba apa deh, Mbak? Gue tuh iri banget nih ya Ibu. Kalau Ibu denger, ini udah menit ke-30 Bu. Udah hampir setengah jam. Gak mungkin juga sih dosen dengerin sampai sini. Iya, kalau Ibu denger, saya iri banget. Kenapa adik tingkat belajar buku SDKI, SIKI, sama SLKI bareng-bareng semua ibu dosen. Jadi tidak ada kesalahpahaman. Iya bener Ibu, ya Allah, punten banget ini ya, punten Akang Teteh. Enggak Bu, bercanda Bu, saya Bu. Iya bener Bu, maaf banget Bu. Tapi serius, jujur, saya tuh bingung Bu. Dosen yang ini beda, dosen yang ini beda, tuh saya harus ngikutin yang mana? Iya, saat itu gitu Ibu, makanya pas tahu ada tingkat belajarnya tuh rame-rame, ngerti gak? Jadi dosennya tuh ada semua. Iya. Gue langsung mikir, aduh kalau gue kayak gitu, dulu gue nggak bakalan bingung gitu kan. Iya, nggak bakalan miskom. Terus gue jujur ya, gue iri pas mereka belajar niknok. Iya. Kita autodidak banget, parah ya nggak sih? Bener-bener. Kalau ditanya, kalau kita tuh kalau belajar sukanya ditanyanya gini, udah ngerti kan ya? Maksudnya kalimatnya tuh udah ngerti kan ya? Bukannya udah ngerti belum? Ya udah ngerti kan ya? Ya ditanyanya ya udah ngerti Bu. Sebenarnya kita juga bingung. Ya udah, maksudnya ini gimana sih? Ya udah lah, nonton di YouTube aja lah gue. Iya, seringnya gue give up gitu loh, kayak misalnya praktek juga sukanya kayak dikasih kesempatan untuk bertanya, udahlah gue nonton YouTube aja nggak apa-apa. Iya benar. Kadang kalaupun dijelasin ulang pun dengan metode yang sama, gue tetap gak akan ngerti, kayak
lu tadi ngomong, gue nanya, lu nanya, gue nggak ngerti, lu jelasin lagi, gue tetap nggak ngerti. Jadi kayak ya udahlah, Iya benar-benar. ya mau gimana lagi, emang gue begini. Kadang malah justru mereka yang nggak nangkep pertanyaan kita ya, kadang. Ya, iya, suka miskom juga tuh pertanyaan. Gue nanya A, dosennya nangkepnya B. Iya, kita sering banget sih itu. Cuma yang gue seneng itu ini loh, gue ngerasanya kita dapat banget sih kenal deketnya sama dosen karena angkatan pertama ini. Ya nggak sih? Benar. Jadi tahu sifat dosen yang bener-benernya gitu. Iya, jadi lebih kenal lah, jauh kenal. Terus apa namanya? Pokoknya sebenarnya gimana ya? Kalau untuk mahasiswa-mahasiswi nggak ada yang namanya dosen favorit ya. Semua dosen tidak dijadikan dosen favorit. Nggak ada. Cuma gue ngerasa karena kita angkatan pertama, kita tuh gimana ya? Gue ngejelasinnya tuh gimana ya? Gue ngerasa aja sih ada kedekatan tersendiri gitu. Nggak tahu sih dosen ngerasain atau enggak. Cuma kalau gue dengan PD-nya nih ngomong, gue merasa ada kedekatan sendiri gitu sama dosen. Iya benar. Dosen sih. Kan kita kan tadi udah banyak nih Lul ya, semuanya derita. Kita udah ngomongin semuanya derita. Ada nggak sih satu aja nih sukanya jadi angkatan pertama? Sukanya jadi angkatan pertama? Iya. Gue nggak tahu ya, mungkin angkatan kedua juga dapet ini, tapi gue ngerasa angkatan gue yang paling banget gitu lah, pokoknya paling mantep banget. Apa sih? Ngomongnya nggak jelas. Maksudnya mantep banget tuh apa? Iya, mantep banget sih. Ya itu sih, itu kita lebih kenal. Jadi kita pun mau curhat pun benar-benar kayak ibu kita banget gitu. Jadi apa ya, rasa kasih sayangnya benar-benar pure banget gitu. Iya. Mungkin karena kalau gue ya, mungkin karena mirip banget sama orang tua di rumah, ngerti gak? Jadi sifatnya mirip banget sama orang tua di rumah, jadi ngeselinnya sama. Sumpah, bukannya bermaksud buruk ngatain ngeselin, cuma karena sama persis gitu loh sifatnya sama orang tua di rumah, dan kita juga bisa ngomongnya juga sama, bisa sebebas itu ngasih tahu pendapat bisa kita, terus curhat gitu kayak orang tua di rumah. Jadi gue ngerasa nyebelinnya sama kayak mama gue gitu. Ya gue sih ngerasanya positifnya ya buat gue jadi angkatan pertama. Menurut gue lebih dekatnya, kena banget, kerasa banget, ke keluarganya sih dapet banget. Jadi sosok ibu tuh benar-benar dapet sih menurut gue. Jadi sosok orang tua. Apalagi kita kan diajak curhat enak, diajak untuk serius juga enak gitu. Apalagi kita kan setahun bareng, maksudnya mereka setahun sama kita doang gitu kan. 40 orang. Bener. Jadi cintanya nggak kebagi gitu. Iya bener dong. Gue sih mikirnya gitu loh. Terus abis itu apa ya lu? Gue tuh sebenarnya pengen ini tuh ceritanya kita udah di akhir pembicaraan. Oke. Dan gue pengennya lu tuh ngasih kata-kata terakhir, bukan karena lu mau mati ya Lul. Cuma maksudnya karena kata-kata terakhir dah. Apa kek motivasi, saran atau apa? Oh, pesan-pesan mungkin ya. Iya. Pesan-pesannya sih gue ngerasa banget kita nih angkatan pertama terjun banget, tapi naik banget enggak gitu ya kan. Gue sih ngerasa banget ya buat teman-teman angkatan gue ataupun buat angkatan bawah gue ataupun buat siapapun yang dengar, semoga kita sih sehat-sehat terus sih. Menurut gue itu penting banget, sehat-sehat terus, apalagi kan lagi kayak gini. Ini gak nyambung banget gak sih gue? Gue paham kok maksud lu. Pokoknya sehat-sehat terus, karena itu penting banget. Lagi kayak gini kan pasti stres banget di rumah. Terus kalau stres banget tuh healingnya tuh susah gitu kalau di rumah tuh. Iya. Terus? Terus buat teman-teman gue sih, biar nggak buta-buta banget nanti kalau
Apa? Ya nggak usah disebut dong mereknya Oh, gitu nggak loh. buta-buta Pokoknya banget organisasi maksudnya. di luar gitu. Oh, Seenggaknya lo punya relasi, jadi teman lo nggak cuma yang di kelas-kelas doang gitu, teman-teman lo dulu, tapi lo juga punya teman yang bisa lo ajak tukar pikiran di satu forum gitu sih menurut gue. iya makanya gue buat podcast ini biar mereka semua bisa ngomong ya. Maksudnya bisa mencurahkan semua perasaannya. Insya Allah 40 orang akan gue undang, adik tingkat juga akan gue undang nih. Ini 90-90-nya akan lo undang, gila, keren banget. Tepuk tangan dulu guys untuk Mbak Rama. Prok. Besok kayaknya lu siapin backsound ini deh, tepuk tangan. Ah, males gue tuh kerja sendirian. Mahasiswa mandiri maklum. Iya. Jadi niatan kita buat cerita kayak gini tuh ya cuma mau berbagi doang kan ya. Terus juga mau ngasih tahu juga nih, kita udah banyak ngelaluin yang menurut kita itu penderitaan banget. Cuma kita masih bisa kok kan sampai sekarang bertahan kok. Maksudnya masih Iya, hidup. applause dulu dong buat kita yang Yoi. udah sanggup gitu ya kan, sanggup kita melangkah sampai yang udah bener-bener di titik yang lumayan tinggi gitu. Iya. Mau maju ya harus maju, mau mundur yang enggak bisa sih, tapi ya sayang aja menurut gue kalau nggak dilanjutin. Jujur sih gue jadi mahasiswa perawat itu benar-benar berguna banget sih buat kehidupan gue. Iya, jadi kita udah apa sih? Mungkin ada nih lu yang emang sekarang baru banget mungkin kali ya 0,0001% ada yang denger dan dia lagi jadi angkatan pertama di kampusnya, mungkin denger dan lagi ngerasain hal yang sama kayak kita. Nggak perlu khawatir, kalian akan tetap hidup sampai nanti kalian lulus. Iya, benar banget. Jadi jangan terlalu khawatir karena kita aja yang kalau menurut gua kita tuh udah banyak menderitanya, cuma sampai sekarang masih hidup dan masih bisa ketawa-tawa kayak gini, ngebahas masa lalu, berarti kan kita udah berdamai kan sama masa lalu yang emang jelek-jelek itu. Iya, betul sekali. Jadi tenang aja. Betul. Tenang aja, pokoknya lewatin aja terus. Ada tingkat juga, kalau yang sekarang lagi ngerasa minder dan segala macam, lewatin aja, nanti juga hilang gitu kan. Iya betul, akan ada masanya rasa minder itu hilang. Iya, benar-benar. Ada masanya kalian masa bodoh tentang orang lain, yang penting gue udah ngelakuin yang terbaik, ada. Iya benar. Udah, jadi karena kita udah kata-katanya udah bagus banget nih ya, gue mau tutup aja. Dulu gue nanya dulu dong. Tapi kalau lo dikasih kesempatan nih, 1 kali kesempatan, lo mau tetap lanjut jadi mahasiswa perawat atau mundur? Kalau pertanyaannya kayak gitu, pasti gue jawabnya maju. Coba gue tanya lo. Kalau misalnya lu bisa balik lagi ke Luli yang dulu nih, pas baru mau UN. Lu bisa balik lagi nih. Lu bakal tetap milih jalan lu jadi mahasiswa keperawatan, atau lu bakal ngambil yang lain karena lu pernah ngerasain kan jadi mahasiswa keperawatan kayak gimana. Kalau lu mundur, lu bakal kayak gimana? Nah, itu pertanyaan bagus tuh. Bagus banget ini. Tetap sih gue bakal jadi mahasiswa perawat. Kalau misalnya gue mikir ke depannya. Kalau misalnya enggak, lu nggak bakal ketemu gue ya, lu. Iya betul. Kita nggak akan lagi ngobrol-ngobrol santai begini nih. Iya nih, malam minggu loh lu. Malam minggu banget nggak tuh? Kok kita jadi kayak mau bohong gitu ya? Mohon maaf, ini bukan malam minggu. Ya anggap aja ini malam minggu lah. Pasti kalian dengarnya juga lagi pas malam minggu kan? Ya udah, oke. Udah kan? Udah ya Allah. Anggap aja gitu. Kan nggak ditutup-tutup. Oke dah, udah nih. Belum 4 menit lagi, baru 60. Gue niatnya tuh kita mau ngobrol sampai 1 jam. Oh, oke. Tapi nanti kalau ada sesuatu yang nggak penting, tolong di-cut aja gitu. Ya mohon maaf, kita nggak akan nggak kata apa-apa nih. Bukan kita kan yang ngedit gue ya. Gue nggak akan nggak kata apa-apa. Nanti itu kata-kata didengar sama KPAI tuh dicari gue nih. Ya gimana ya? Ya udah, sekarang lu kasih klarifikasi lah nih. Kan lagi zaman juga tuh. Habis ngomong klarifikasi. Oh iya. Assalamualaikum untuk seluruh lembaga mungkin yang
ada beberapa lembaga yang sedang mendengar. Maaf tadi saya cuma keceplosan sedikit, nggak banyak kok. Iya, sekali dua kali, mohon maafnya. Aku gue jadi Sunda. Iya, maaf banget ini kita mah ya maklum, harap maklum aja. Kita lagi ngobrol santai. Semoga kedepannya kita bisa tidak ngomong-ngomong kayak gitu lagi ya, latihan, biar nggak di penjara. Ya ini kita udah ngerem banget nih, udah ngerem banget tuh kita tuh. Oke. Udah segitu aja. Apa ya? Udah segitu aja deh. Udah ya Lul, terima kasih udah mau ngobrol-ngobrol, asik. Makasih juga lu udah undang gue di episode pertama banget nih, perdana banget. Jangan lupa ya guys, di like, comment, subscribe. Juga dengerin di Spotify ada loh Lul. Oh ada, yaudah coba nanti jangan lupa Mbak Rama ditaruh di link. Iya benar-benar. Oh iya, mungkin ada yang gak sependapat sama kita, bisa kalian komen gitu kan, gak semua orang punya pendapat yang sama. Iya benar. Kalau nggak sependapat tolong komen di bawah. Terus atau mungkin ada kata-kata kita yang kurang atau nggak pas atau nggak nyampe ke kalian pesannya gitu. Iya benar, komen aja komen. Terus kalau misalnya nih ada yang emang mengajukan diri mau jadi mau pengen cerita gitu loh, boleh komen atau enggak email kita, ada semua di link di bawah di deskripsi box. Asik. Udah segitu aja. Terima kasih Luli, terima kasih semuanya yang udah dengerin. Sehat terus ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. See you.